Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat. Perkenalkan, saya Rina Gusti, UPT SDN 06 Lubuk Jantan, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Datar akan menyampaikan materi demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Video ini praktek penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Berikut pemaparannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Berikut ini tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan murid. Ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Setelah perilaku divalidasi dan diidentitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Kasus pertama, Syarifah tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya yaitu Aisyah. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Iva, kenapa kamu marah dan bertengkar dengan Aisyah? Iya, habis kesal sama Aisyah yang suka menyontek hasil pekerjaan saya, Bu. Bukan hanya PR, tapi latihan juga, Bu. Oh begitu. Wajarlah kalau Iva marahnya. Sudah seperti itu juga akan marah merasakan seperti Iva karena Aisyah suka menyontek. Saya marah-marah, Bu. Saya tanpa sadar menabrak mejanya, Bu. Kenapa Iva harus menabrak mejanya? Kenapa harus marah-marah seperti itu? Iya lah, Bu. Masa saya diam saja? Saya sudah susah dan capek mengerjakan gabungan. Aisyah enak saja menyontek. Sekarang coba Iva pikirkan apa tindakan Iva itu sesuai tidak dengan kesepakatan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak. Kalau sesuai keyakinan kelas kita, apa yang Iva langgar? Saling menghormati antar teman, Bu. Oh ya betul. Apa yang harus Iva lakukan supaya Iva harus sabar dan tenang? Harus lebih sabar. Harus sabar. Terus apa lagi? Harus sabar, sadar bisa. Terus apa lagi? Bersedia, Bu. Saya akan sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek saya akan melaporkan pada guru. Oh ya bagus itu. Jadi kalau ada teman selain dari Aisyah, kalau menyontek kasih tahu sama guru, sama ibu langsung atau guru mata pelajaran lainnya ya. Terima kasih Iva. Ya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Salasabila dari kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku
Saya harus belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kasus yang kedua. Pada hari Sabtu, Latifah terlambat ke sekolah sehingga pelajaran pertama tertinggal. Berikut skenario penyelesaiannya. Salam kakak dulu, Rifa. Tahu nggak, Rifa, apa yang Ibu panggil ke sini? Nah, kenapa? Terlambat. Emangnya kita masuk ke sekolah jam berapa? Nah, jam 7.15. Nah, kira-kira jam 7.15 itu kita udah berangkat dari rumah. Terus sampai jam 7 lewat jam 8, Rifa. Berarti terlambat sekitar setengah jam. Kenapa, Rifa? Terlambat. Terlambat. Kenapa Latifah terlambat? Padahal kita udah masuk jam 7.15. Datang ke sekolah terlambat. Apa alasannya Latifah terlambat? Ya Bu, saya bangun kesiangan. Saya malam hari main HP dan bermain game sama nonton TikTok. Oke, terus? Jadi lupa waktu Bu. Lupa waktu karena bangun kesiangan. Iya. Iya Bu. Terus? Jadi Latifah banyak main game, banyak main TikTok. Jadi ada kesalahan Latifah terlambat ke sekolah. Kira-kira datang ke sekolah terlambat itu menyalahi aturan keyakinan kelas kita enggak? Iya Bu. Nah, kira-kira apa keyakinan kelas kita itu? Disiplin. Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting enggak? Penting Bu, kalau membuat saya datang ke sekolah dapat waktu, tepat waktu dan bisa menghargai waktu Bu. Nah, bisa menghargai waktu, betul. Kita bisa menghargai waktu. Padahal itu penting, menghargai waktu. Contoh, waktu itu sangat penting seperti menghargai waktu kita ke sekolah. Orang-orang yang dari sekitar kita, contoh kalau di rumah sama orang tua, ayah dan ibu. Nah, jadi terus apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya menyesal dan saya mohon maaf sudah datang terlambat. Dan maaf terlambat. Jadi ada kesalahan yang Latifah lakukan. Terus untuk memperbaikinya supaya tidak datang terlambat, apa yang Latifah lakukan lagi? Saya akan tidur tepat waktu dan tidak bermain HP lagi Bu. Nah, pintar. Jadi usahakan main HP itu boleh, tapi jangan malam hari, jangan sering bermain game. Jadi kita ada kelas 6, nanti mau ujian, ya. Oke, dah silakan Latifah ke luar kelas agar bisa bermain dengan teman, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Latifah, kelas 6. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya telah lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Praktek penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.